Selamat berjumpa dalam sebuah komunitas, yaitu komunitas anak noti. Kita akan opening 1, 2, 3. Noti, yes. Temanya adalah komunikasi dan bahasa kasih. Tamunya itu Kesia sebelah saya yang hitam putih, Kesia Valerin, betul nggak? Betul, betul. Ya, sebelah sana namanya juga Kesia, tapi saya panggilnya suka Keke. Keke. Ya. Jadi kita mau bicara tentang komunikasi dan bahasa kasih. Saya mau tanya dulu deh ke Kesia. Komunikasi yang baik itu seperti apa menurut Kesia? Mewakili anak remaja, komunikasi di dalam keluarga. Apa itu sih item-itemnya? Yang pertama, Besar dikit kayaknya. Yang pertama itu nggak sibuk sendiri sama kegiatannya masing-masing, biasanya main handphone atau enggak pekerjaan masing-masing. Memang banyak teman-teman yang orang tuanya main handphone, ada anak gak diurusin, ada. Banyak. Oh. Terus. Jadi kenapa orang tua suka marahin anak-anak jangan main handphone aja, padahal orang tua juga main handphone dulu kan? Kurang introspeksi diri. Ya. Hai, orang tua yang nonton, ingat nih, ini mewakili anak remaja di seluruh dunia. Jangan main handphone saja, sama kurang introspeksi diri. Ya, terus aja introspeksi koreksi anak-anak. Anak-anak gak boleh koreksi orang tua, betul? Betul. Ditutup YouTube kita mah para orang tua. Nah, introspeksi diri itu kayak gimana? Kalau anak kan suruh dikoreksi kesalahannya kan hal biasa. Iya. Nah, orang tua yang introspeksi diri itu seperti apa? Mungkin mikir dulu baru ngomong kali. Itu yang baik. Yang baik. Ya orang tua sekarang? Orang tua sekarang Ngomong dulu baru mikir gitu. Ada juga orang tua mikir enggak ngomong enggak. Iya itu bisa jadi. Nah, misalkan kalau orang tua tuh ngomong dulu, emosi dulu, kemudian baru mikir ya. Tapi udah tahu salah dia nggak mau minta maaf. Efeknya apa buat anak? Efeknya mungkin sakit hati, dendam. Sakit hati, bisa dendam. Anak bisa dendam sama orang tua? Bisa, tergantung anaknya sih dewasa atau enggaknya. Oh, tergantung dewasa atau enggak ya. Nah, itu ada satu, wah ini pernah dengar ya. Ada anak-anak tuh sakit hati dengan omongan orang tua. Jadi ya sampai bahkan ada yang sampai udah menikah pun itu enggak lupa. Nah, itu kata-kata apa yang pernah didengar sama Kesia dan Keke itu yang terucap dari teman-teman dengar itu kalau lagi ngobrol? Apa itu? Dibandingin. Nah, contohnya dibandingin. Contohnya gimana? Misalkan Keke coba bandinginnya gimana? Biasanya kayak kita nilainya jelek gitu. Besar dikit Kek. Nilai kita kan misalnya jelek. Terus besar dikit Kek. Yuk. Cepet. Nah, nilainya jelek Terus kayak kita dibandingin, kenapa kamu nggak bisa kayak mereka, bagus gitu nilainya? Kan motif orang tua supaya maju, apa bisa dengan cara lain kan harus dibandingin. Misalnya contoh kalau tidak dibandingin, gimana orang tua memotivasi yang baik buat Keke gimana? Diajarin lah. Diajarin. Contohnya misalkan pelajaran sekolahnya jelek gitu. Nah, apa kalimat yang diinginkan orang tua ngomong? Kok kamu nilainya segini? Bisa ditingkatin lagi nggak? Susah apanya? Sini mama ajarin. Mungkin gitu ya. Ada yang kesulitan nggak? Jangan dibandingin. Iya. Tuh lihat anak tetangga. Itu RW 7, RW 8. Jadi ingat, komunikasi yang baik dari orang tua ke anak itu jangan membandingkan. Tadi poin sebelumnya itu mikir dulu baru ngomong. Nah, Pak ini dengar ya, pernah ada satu anak tuh ya baca buku juga sih. Ada kalimat seandainya ya, kalau seandainya itu diucapkan ke kalian, saking kesel, saking ngambek orang tua, aku menyesal melahirkan kamu. Nah, itu bagaimana? Kalau kalimat itu sampai terucap kepada anak? Sakit kayaknya, sakit. Mungkin bisa juga dendam. Kalau mentalnya kurang sih bisa aja bunuh diri kan. Wow, bisa juga sih emang. Bisa. Pergi dari rumah yang paling bahaya itu bisa bunuh diri. Dan itu di YouTube kan banyak kasus kan anak-anak yang bunuh diri karena ucapan orang tua ya.
Jadi hati-hati orang tua dalam berkata-kata. Jangan mengeluarkan satu kata sampai nyesel lahirin kamu. Itu yang paling parah kan ya. Itu parah sekali. Tapi ada juga anak itu yang kalau dikumpulin itu, misalnya lagi ngambek nih, kamu tuh gimana jadi anak? Kenapa nggak mikir? Nah, coba kisah gimana? Kamu mikir nggak? Pakai otak nggak? Misalkan. Aku biasanya kasih kaca gitu, mungkin kalau posisi di situ aku kasih kaca gitu. Kasih kaca ke siapa? Supaya ke orang tuanya. Contoh, kasih kaca. Iya, Ma ini kaca. Tadi tanya buat apa? Ma bisa ngaca dulu nggak gitu? Maksudnya apa kasih kaca ke orang tua? Maksudnya kan introspeksi diri. Kenapa? Kan kamu yang salah. Kenapa suruh orang tua introspeksi? Introspeksi dulu dia udah bener belum gitu. Kalau belum, pakailah kata-kata yang lebih baik mungkin ya. Maksudnya orang tua juga suruh berkaca. Iya. Udah jadi orang tua yang baik atau belum? Iya. Mungkin bisa jadi kan faktor dari orang tuanya kayak gitu, anaknya bisa jadi kayak gini gitu. Betul. Ada satu kalimat, buah mangga itu pasti keluar dari pohon mangga, betul? Betul. Ada nggak pelajaran biologi? Dari buah rambutan keluar duku, ada nggak? Nggak ada. Jadi ini dengerin ya orang tua. Jadi tingkah laku buruk dari anak itu sebetulnya sumbernya juga dari orang tua. Ya, anak itu seringkali itu hanya mencontoh, mengcopy paste, copas. Jadi artinya sebelum mengoreksi anak itu perlu dipikirkan, apakah hal-hal yang buruk dalam diri anak sebetulnya justru itu adalah sumbangsih contoh atau perilaku yang tidak disadari justru juga itu dilakukan buat dari orang tua. Nah, sekarang ada satu hal lagi. Itu sangat sulit sekali itu mencari waktu bersama-sama. Jadi di rumah itu masing-masing sibuk, udah kayak hotel begitu ya. Nah, cuman ada satu hal positif yang tadi sebelum kita buat YouTube, Kesia itu ya punya waktu kebersamaan dan buat kamu itu penting, yaitu makan malam bersama. Kesia boleh cerita nggak gimana makan malam di rumah? Misalkan sore mama udah masak sayur sama lauknya, sayur lauk sama nasi gitu. Terus kan kita udah ngumpul, kita udah selesai kerjain pekerjaan kita masing-masing. Kita ngumpul dulu nungguin papa biasanya. Papa pulang kerja, sebisa mungkin tuh tiap hari paling pokoknya paling patokannya tuh papa pulang dari kantor. Terus udah gitu kita makan bareng. Cuman kalau misalkan udah mentok banget, kalau nggak papa ngabarin papa lembur, biasanya kita makan bertiga. Tapi tetap utamanya diusahakan bareng-bareng ya. Iya. Nah, kalau makan bareng itu apa yang diobrolin biasanya? Hari ini ngapain aja, rame nggak, terus planning untuk besok atau seminggu ke depan apa, biasanya gitu sih paling sering. Jadi yang mimpin siapa? Atau saut-sautan aja itu? Saut-sautan aja. Saut-sautan aja. Jadi kalau buat Kani Kesia ngalamin kan, kenapa begitu penting dan itu begitu berkesan buat kamu waktu makan bersama? Karena biasanya kasih orang tua tuh biasanya di situ, keluarnya tuh di situ. Ini Pak pernah dengar juga ya, ada yang orang tua makan bareng tapi masing-masing pegang handphone. Kalau di rumah nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, awal yang bilang nggak bolehnya siapa? Atau kesadaran bersama? Biasanya kalau pada lupa papa, kalau nggak mama. Papa Tapi kebiasaan ya ditaruh HP-nya gitu. Kecuali kalau ada yang penting, ada yang nelfon gitu, misalnya diangkat dulu, minggir dulu dari meja makan gitu. Kalau makan bersama tuh masing-masing pegang handphone buat apa ya? Mending makan sendiri. Buat apa ya? Jadi para keluarga yang ada di rumah yang nonton tayangan ini, tolong diperhatikan. Kalau yang namanya makan bersama berarti hatinya, pikirannya itu harus penuh hati untuk keluarga. Jadi jangan pegang handphone, utak-utik, main game, WhatsAppan, lihat Instagram, Facebook dan segala macam begitu kan ya. Karena itu kualitas buat orang tua itu jauh lebih penting. Nah, satu lagi Keke ya, saya mau tanya ke Keke, ini ada anak yang lain tuh. Ada satu anak itu bilangnya begini. Jadi orang tua tuh suka juga kayak anak remaja sih. Jadi asik sendiri di luar, tapi kurang care ya, kurang konsentrasi atau kurang full hatinya itu ke rumah. Kalau menurut Keke gimana itu? Ya
Bisa dikit kayak. Sebisa mungkin ya di rumah gitu, temenin anak-anaknya, atau enggak pergi sama anak-anaknya gitu. Temenin anak-anaknya, pergi sama anak-anaknya. Kalau pergi buat Keke pribadi, apa yang paling menyenangkan kalau pergi itu? Misalkan bentuk acaranya apa pergi itu? Main. Main apa tuh? Main bola. main bola di jalan raya. Di tol. Mainin hati orang boleh nggak? Enggak, jangan Pak. Bahaya. Mainin hati orang. Nah, kita intermezzo dikit ya tentang komunikasi di dalam keluarga. Jadi ada beberapa poin-poin sederhana untuk diperhatikan. Ada satu poin lagi, yaitu ada anak yang mengeluh, anaknya belum ngomong, ya belum didengerin masalahnya. Orang tuanya kurang lebih begitu ya. Itu gimana? Dengerin dulu keluh kesahnya apa, baru ntar mungkin dikoreksi apa yang benar, mana yang salah. Tapi setelah anaknya keluarin keluh kesahnya dulu apa, saya gitu. Jadi itu penting buat anak ya. Jadi jangan main marah, jangan main menilai sebelum mendengarkan. Kenapa begitu penting? Supaya tahu masalahnya. Iya, nanti kalau enggak nyebar kemana-mana masalahnya. Masalahnya satu, kan nyebar kemana-mana ada 5 gitu. Bisa nggak ada contohnya? Misalnya pernah pengalaman? Apa ya? Mungkin aku dulu pernah kerkom di rumah teman. Kerkom itu nggak semua orang kenal. Kerja kelompok. Kerja kelompok. Oke. Nah, terus aku misalkan pulangnya di sekolah tuh jam 3 misalkan. Nah, karena ada harus yang dibenerin lagi supaya nilainya dapatnya maksimal, aku bisa pulang tuh jam 4, jam 5. Nah, salahnya aku tuh di situ nggak ngabarin dulu orang tua, aku lupa karena HP ku lowbat. Terus udah gitu mamaku marah gitu ya, wajar sih marah karena kan takutnya aku kenapa-napa. Contohnya kalimatnya apa marahnya? Marah itu, kamu kemana aja? Bukannya kerja kelompok ya? Main. Matanya melotot? Ya. Keluar? Gak bisa lihat nanti. Jadi belum didengar, kamu kemana aja? Telat kan sudah tahu pulang jam segini. Kenapa lewat dari 1 jam? Kamu main ya? 2 masalahnya. Kamu main ya? Terus? Ketiga palingan, kamu ngapain aja, hangout atau apa sih? Jadi negatif aja pikirannya kan? Iya. Jadi karena itu belum didengarkan. Belum dijelasin kenapanya. Jadi kalau pulang, kalau ini jadi papanya, Kesia pulang nih, telat 2 jam kan? Iya. Kesia, kamu telat 2 jam. Waktu aku jadi anak manja sih. Oh bagus, kenapa gak 5 jam? Itu papa. Oh itu papa? Itu sih nyindir. itu baik apa nyindir itu? Oh nyindir sekali. Oh nyindir, lebih sakit dong disindir. Enggak sih kayaknya, karena aku juga ngaca ya. Emang salah ya, Iya, tapi tetap tidak baik kan. Iya. Nyindir itu gak baik. Jadi belum didengarkan dulu, lalu kemudian sudah menuduh lah ya. Itu tidak baik. Nyindir juga tidak baik, betul nggak ya? Jangan pulang malam, besok aja pagi. Ya, saudara-saudara, ini adalah cakap-cakap sederhana dengan sebuah harapan bahwa orang tua itu banyak mengerti tentang kondisi anak. Seringkali saya lihat itu kalau pembinaan keluarga, itu ibu-ibu kumpul sama ibu-ibu yang nggak akan ngerti, betul kan? Iya. Harusnya ibu-ibu kumpul dengerin yang anak-anak. 10 anak-anak dengan 10 ibu-ibu. Betul kan? Iya. Jadi kalau ada seminar segala macam itu harusnya begitu. Anak-anak ada 10 bicara, orang tua ada 10 bicara, atau jadi ada timbal balik. Kayaknya kalau narasumber bicara ibu-ibu semua, yang ada kan jalin anak kan. Wawancaranya sendiri berarti ya? Wawancaranya nggak adil. Nggak adil. Setuju nggak? Setuju. Ya, nggak adil. Hanya ibu yang bersuara, anak kapan bersuaranya? Betul? Itu. Ya, jadi dengarkan suara anakmu, jangan cepat menuduh, jangan cepat menyimpulkan, karena seringkali kalau kita sebelum mendengar, pada akhirnya kemudian orang tua itu bisa salah. Betul? Kalau orang tua ada salah, biasanya orang tua gengsi yang namanya itu minta maaf. Nah, saya tanya kepada kalian, seberapa penting kalau orang tua salah itu nggak akan merendahkan orang tua juga ya? Iya. Nah, seberapa penting orang tua kalau salah bisa minta maaf ke anak? Coba. Penting banget. Ya, pentingnya gimana? Pentingnya biar nggak dendam, bisa dikit guys ya, coba lanjutin terus kalimatnya. masalahnya bisa selesai. Jadi
di ibunya selesai, di anaknya selesai. Kan kalau maaf tuh kayak ending ya, Ending betul. gitu selesainya. Nanti kalau nggak ada maaf, nggak selesai berarti. Bagus ya kalimatnya, maaf itu ending. Jadi kalau nggak maaf berkelanjutan terus Iya, ya, iya. sakitnya berkelanjutan, kepikiran gitu Gak kan. enak berkelanjutan. Wah, Apanya berkelanjutan? gak enak. Gak enaknya berkelanjutan. Banyak pikiran. Kalau anak salah harus minta maaf, orang tua salah tidak minta maaf, betul? Betul, betul. Waduh ya, ternyata banyak hal yang perlu dipikirkan. Nah, saya ingin doakan untuk Kesia. Kesia ini bercita-cita untuk masuk ke IPDN. Jadi itu adalah pendidikan institut atau apalah namanya ya, pendidikan dalam negeri. Coba sedikit cerita tentang cita-cita sebelum kita closing. Cita-cita aku itu masuk Universitas IPDN. Kenapa? Karena biasanya kalau masuk situ tuh pekerjaannya terjamin, terus enak lah pokoknya di situ. Apalagi bisa jadi pegawai negeri, Bisa jadi pegawai negeri, bisa jadi ajudan apa gitu. ya ajudan para pejabat lah Iya, mungkin ya. para pejabat, asisten, sekretaris, pokoknya yang tentang negeri lah. Ya IPDN, Institut kalau nggak salah Pendidikan Dalam Negeri yang ada di Jatinangor ya. Ya. Wah ini pernah lihat itu, waduh, yuk, besar sekali dan rapih dan itu kayak di luar negeri ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tiap anak punya cita-cita, jangan hambat. Bagaimana kita bisa membuat anak-anak itu punya cita-cita menjadi terwujud? Salah satunya perlu memperbaiki kualitas komunikasi di dalam keluarga agar semangat anak tetap tinggi, mimpi anak tinggi. Banyak anak kemudian tidak punya mimpi ya, karena mimpinya itu dimatikan sama orang tua sendiri. Setuju? Setuju. Mau sekolah kedokteran, nah nggak usah. Kira-kira begitu ya. Itu menyakitkan ya. Ya semoga setelah lihat tayangan ini orang tua tuh para bertobat. Kan didoain, Pak. Ya didoain ya. Emang sih orang tua kan harus bertobat ya, karena yang salah kan tidak hanya anak. Itulah saudara-saudara komunikasi dalam keluarga betapa penting. Saya coba simpulkan bahwa komunikasi dalam keluarga itu dibutuhkan untuk kemampuan mendengar. Jangan cepat menilai sebelum paham tentang adanya masalah yang sesungguhnya. Juga hindari kata-kata yang membuat bisa sakit hati atau merasa benar sendiri, bahwa orang tua pasti benar dan anak selalu salah. Kalau orang tua salah, lihat kepada yang pertama, yaitu orang tua selalu benar. Itu adalah tidak baik. Kalau orang tua salah, jangan juga gengsi meminta maaf. Mereka sudah mengakui. Orang tua yang meminta maaf itu justru jauh lebih dihargai kan. Bukan berarti direndahkan ya. Iya. Saudara, sampai di sini. Saudara, kalau terberkati silakan Anda untuk berbagi video ini, dikirim kepada banyak ibu-ibu dan bapak-bapak untuk boleh memperbaiki komunikasi dengan anak-anak remajanya. Ya, saya berdoa Kesia dan Keke punya masa depan yang baik dan mensyukuri untuk semua kebaikan buat kita semua. Kayaknya udah terakhir tadi ngomongnya. Udah. Tapi ada yang belum nih. Kita namanya komunitas Noti lah ya. Iya. Orang menyebutnya sekarang anak asuh Noti. Apa manfaat dari komunitas ini supaya yang nonton pun bisa mendukung komunitas kita? Apa manfaat kalian diwadahi gitu? Diwadahi. Noti itu selalu ada di mana kita butuh. Pokoknya kalau misalnya kita ada problem, Noti ada, selalu dengerin. Noti itu siapa? Oh, Noti Pak Wendy. Kira Noti pribadi ya. Oh gitu ya. Jadi komunitas ini secara ini tuh adalah selalu hadir tatkala anak itu sedang punya masalah, ada problem, lalu dia mau lari kemana ya. Pak Wendy barusan juga dapat telepon dari seorang anak juga sih. Jadi dia bilang dia kesel, dia naik ke lantai 4 karena memang ada keributan dengan orang tuanya. Kemudian dia telepon Pak Wendy, dia nangis lama sekali ya karena memang bertengkar dengan orang tuanya lah. Ya mungkin itu prinsip yang salah satu yang kami lakukan ya, komunitas ini saya lakukan. Minimal ya, saya tidak menggantikan orang tua buat anak-anak ini, tapi minimal menjadi pelengkap orang tua
tatkala ada peran-peran orang tua mungkin yang belum bisa dilakukan, saya melengkapi dan berharap orang tua sendiri yang bisa melakukan yang terbaik. Amin. Amin. Ya, kita akan closing dengan noti 1 2 3. Not di hati. Yes. Yes. Bye bye. Dadah dadah dadah.